Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham harga seratusan dividen yieldnya 16%. Apakah dividen terbesar di tahun 2025? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 28 April tahun 2025, ada salah satu saham yang baru melaksanakan RUPS. Dan mengejutkannya, mereka membagikan dividen dengan yield yang jumbo, setidaknya berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Saham apakah itu? Kita akan membahas saham Dimas atau Pura Delta Lestari. Jika kita lihat sekilas untuk harga sahamnya, selama tahun 2025, harga sahamnya masih naik 19,4%, dan dalam 5 tahun terakhir naik 17,11%. Saham ini menarik karena hanya berada pada angka Rp178 per lembar saham. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait artikel yang saya mau tampilkan kepada kamu, yang saya kutip dari idnfinancials.com dengan judul Dimas bagikan dividen 1,39 triliun, lebih tinggi 105% dari laba. Artikel ini ditulis pada tanggal 28 April tahun 2025. Pemegang saham PT Pura Delta Lestari atau Dimas menyetujui dividen tunai sebesar 1,39 triliun atau kisaran 105% dari laba tahun buku 2024 senilai 1,33 triliun rupiah. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 28 April, pemegang saham Dimas menyetujui pembagian dividen tunai 1,39 triliun atau 29 per saham kepada pemegang saham. Tambahan jumlah dividen itu dengan mengambil saldo laba sebesar 66 miliar. Per 31 Desember tahun 2024, posisi saldo laba Dimas yang belum ditentukan penggunaannya mencapai 1,99 triliun, naik 201,20% dari saldo laba pada tahun 2023 senilai 662,54 miliar. Total ekuitas naik 22,68% menjadi 7,21 triliun dari 5,88 triliun. Pendapatan usaha emiten ini tercatat 2,03 triliun, naik 5,7% dari 1,92 triliun, dan laba yang didistribusikan ke entitas induk naik 9,91% menjadi 1,33 dari 1,2 triliun. Nah, dari artikel tadi kamu bisa lihat bahwa Dimas diberitakan membagikan dividen dengan angka 29 per lembar saham, dan saat video ini dibuat, sahamnya berada pada angka 178. Itu artinya jika kita bagi 29 untuk dividen per share dibagi dengan harga sahamnya, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 16,2% jika kita kalikan menjadi persentase. Nah, angka yield sebesar ini tentu sangat menarik, khususnya di tahun 2025. Dari beberapa saham yang telah membagikan dividen dan telah mengumumkan jumlah dividennya, Dimas menjadi salah satu saham yang memiliki dan menawarkan dividen yield yang paling besar, yaitu 16,2% setidaknya hingga video ini dibuat. Nah, pertanyaannya, kenapa perusahaan ini berniat membagikan dividen sebesar ini? Bahkan, berdasarkan artikel yang kamu baca tadi, dapat diketahui bahwa dengan dividen tunai yang dibagikan 1,39 triliun rupiah atau kisaran 105% dari laba buku tahun 2024 senilai 1,33 triliun rupiah. Apabila kita lihat di Stockbit, memang laba yang dicapai adalah 1,33 triliun, tapi perusahaan malah membagikan dividen 1,39 triliun. Itu artinya dividen yang dibagikan lebih besar dari laba yang dicapai di tahun buku 2024. Pertanyaannya, kenapa ini dilakukan oleh perusahaan? Apakah memang murni untuk memberikan tambahan value kepada pemegang saham dalam bentuk pengembalian dividen, ataukah ada suatu rencana? Tidak ada yang tahu secara pasti, tapi yang jelas Dimas ini menawarkan angka dividen yield dengan nominal yang menarik, yaitu 16%. Harga sahamnya hanya seratusan rupiah saja. Itu artinya untuk memperoleh saham ini, kamu hanya perlu mengeluarkan uang yang sangat kecil, di mana 178 dikali 100 lembar saham alias hanya 17.800 untuk memperoleh satu lotnya. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Dimas ini sangat menarik untuk dari sisi dividennya? Memang dari sisi angka dividen yieldnya bisa dikatakan sangat tinggi. Tapi ingat, kamu juga harus mempertimbangkan efek ke depannya seperti apa. Apakah saat ex-date nanti harga sahamnya tidak bisa turun lebih signifikan lagi? Silakan kamu mempertimbangkan dengan menganalisa dua komponen, yaitu potensi capital loss saat ex-date dan potensi dividen yield yang bisa kamu peroleh.
Sekilas kita lihat untuk kinerja saham Dimas di tahun 2024, labanya 1,3 mengalami kenaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan jika kamu lihat di sini, kinerja di tahun 2024 ini mirip seperti kinerja di tahun 2020. Itu artinya untuk dividen yang akan dibagikan di tahun 2021 mengacu pada laba bersih tahun 2020. Mari coba kita lihat secara sekilas. Dividen perusahaan di tahun 2021 adalah 12 per lembar saham. Tentunya apabila kita bandingkan dengan di tahun 2025 ini yang diberitakan akan membagikan dividen senilai 29 per lembar saham, hal ini tentunya berbeda jauh. Nah, coba kita hitung secara sekilas. Kira-kira berapa besar dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Silakan kamu lihat berdasarkan informasi yang ada di aplikasi Stockbit ini. Tapi ingat, kamu perlu memvalidasi lagi untuk memastikan tidak adanya kesalahan data yang ditampilkan. Nah, jika kamu hitung secara sekilas, maka kamu akan memperoleh angka yang cukup menarik dengan harga saham yang hanya berada pada angka 178. Itu artinya apabila kamu membeli saham ini dari beberapa tahun sebelumnya, pengembalian dana yang kamu peroleh hanya dari dividen cukup menarik. Meskipun begitu, tentu kamu harus mempertimbangkan juga aspek lainnya, yaitu potensi capital gain ataupun potensi capital loss. Mari kita lihat untuk grafik harga sahamnya. Jika kamu lihat saat dibuat, Dimas di angka 178 dulunya sempat berada pada angka di atas Rp300, tapi sempat juga turun bahkan di bawah angka Rp150. Untuk itu, jika kamu memang tertarik dengan saham ini, pertimbangkan dari aspek potensi capital loss yang mungkin terjadi saat ex-date-nya. Karena biasanya, harga saham akan turun sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Ibarat ayam yang akan bertelur, biasanya berat badan ayam itu akan berkurang sebesar dari berat telur yang mereka keluarkan. Nah, itu juga logika sederhana terkait misalkan untuk saham-saham yang membagikan dividen dan biasanya dengan angka yang jumbo. Karena pada saat ex-date-nya biasa akan terjadi volatilitas yang cukup signifikan. Kita lihat sekilas dari aspek valuasi PBV-nya. Untuk rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 1,4 dan kini PBV-nya 1,19. Itu artinya, meskipun secara nominal harga sahamnya hanya 178 per lembar, tapi dari aspek valuasi PBV sebenarnya Dimas ini sudah diperdagangkan di atas modalnya. Artinya di atas PBV 1 kali, yaitu 1,19 kali. Silakan kamu mempertimbangkan dari aspek probabilitas saham mana yang lebih menarik. Apakah saham Dimas dengan angka harga saham yang hanya seratusan rupiah dan memiliki PBV di atas 1 kali, ataukah saham-saham yang lain, misalkan Astra International, BBNI, dan berbagai saham lainnya yang memiliki valuasi yang mungkin lebih rendah saat video ini dibuat ataupun pada beberapa waktu yang lalu dan harga sahamnya bahkan berada pada angka yang jauh di atas dari Rp100. Katakanlah Astra International yang berkisar di angka 4 ribuan, ada juga saham BNI yang mungkin berada pada kisaran angka 3.000 sampai 4 ribuan, bahkan seperti saham ITMG yang harga sahamnya cukup tinggi. Nah, dari berbagai perbandingan yang kita lakukan ini, silakan kamu mempertimbangkan. Jangan hanya mengejar dividen yield yang tinggi, tapi pastikan saham yang kamu beli itu memang kamu yakin dan kamu ingin pegang dalam jangka waktu yang panjang. Karena ingat, jika kamu mengincar dividen, dan kamu membelinya pada saat video ini dibuat, ingat Dimas ini harga sahamnya sudah naik 17,88% dalam 1 hari saja. Alasannya sederhana, karena angka dividen yieldnya sangat jumbo. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan bagi kamu, karena biasanya harga sahamnya mungkin bergerak pada angka yang lebih rendah dari 178. Tapi karena ada efek pembagian dividen yang jumbo, harga sahamnya mengalami kenaikan. Dan itu artinya ada potensi juga di kemudian harga-harganya bisa koreksi lagi. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Jangan sampai kamu mengincar dividen yield yang tinggi, tapi pada akhirnya kamu tetap rugi karena jika di total, floating loss-nya lebih besar dari dividen yang diterima. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untuk rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa komentar dari subscriber baca saham yang terupdate. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Komentar pertama, anehnya retail di Indonesia saat saham di harga wajar-wajar saja malah takut. Tapi kalau harga mulai gak wajar malah semangat beli. Itulah permainan psikologi di pasar saham yang sangat nyata. Saat harga saham di angka Rp5.000, banyak yang beli karena dibilang sudah murah. Saat harga turun ke angka 4.500, banyak yang bilang sudah sangat murah dan terus dibeli. Saat harga saham turun lagi ke angka 4.000,
mulai ada yang berpikir, apakah memang benar harganya murah atau salah ambil keputusan? Saat harganya turun lagi ke angka 3.500, sebagian mulai takut dan cut loss karena takut turun lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa saat harga saham di angka 5.000 berani beli, tapi saat harga turun ke angka 3.500 malah cut loss? Itu merupakan permainan psikologi di pasar saham. Sehingga jika kamu ingin berada di pasar saham dalam jangka panjang, pastikan kamu bisa mengontrol psikologi dengan baik. Komentar berikutnya, cut loss kalau perlu saja. Inilah salah satu kelebihan di pasar saham, yaitu bisa dijual seperlunya atau sebagian. Jika kita punya saham dengan total dana katakanlah 100 juta dan sedang butuh dana 10 juta, meski sahamnya sedang turun, kita tetap bisa jika hanya jual 10 juta saja dan tidak perlu jual semua sahamnya atau tidak perlu jual 100 jutanya. Tentu berbeda dengan investasi properti, misalnya rumah. Jika rumahnya harganya 1 miliar dan kita butuh dana 200 juta, apakah boleh hanya jual sebagian rumahnya dengan angka 200 juta saja? Tentu tidak kan? Rumah itu harus tetap dijual seharga 1 miliar meskipun hanya butuh dana 200 juta. Itu merupakan salah satu keuntungan dari investasi di pasar saham. Tapi di sisi yang sebaliknya, tentu saja investasi properti punya kelebihan lain. Jika properti, kita bisa tinggali rumah tersebut. Tapi saham, kita tidak bisa tinggali saham tersebut. Untuk itu, setiap instrumen investasi punya plus minusnya masing-masing. Tergantung kamu yang nyaman di instrumen yang mana. Komentar berikutnya, saham kualitas super semakin turun harganya ya seharusnya semakin dibeli. Koreksi pasar saham tidak datang setiap tahun. Memang tahun 2024 hingga April 2025 ini banyak saham besar yang harganya turun. Kalau kualitas sahamnya bagus, saat harga turun memang sebenarnya merupakan kesempatan bagus untuk dibeli. Masalahnya, saat harga turun biasanya banyak berita negatif dan fear di mana-mana. Hal itu yang membuat psikologi jadi terganggu. Dan apakah kamu sanggup untuk melakukan pembelian saat mendengar banyak berita negatif dan fear di mana-mana? Alhasil bukannya tambah beli, malah memutuskan untuk cut loss. Padahal sahamnya bagus. Silahkan kamu lihat siklus 5 tahunan yang pernah terjadi di tahun 2020 dan 2015 sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Komentar berikutnya, orang ini dibayarkah sama BRI? Inilah yang membuat Mimin serba salah. Kalau bahas hal positif tentang satu saham, dibilang pom-pom atau dibayar oleh emiten. Sebaliknya, kalau bahas hal negatif tentang saham itu, dibilangnya malah tebar fear. Jadinya mau dibahas yang bagaimana. Tentu saja baca saham tidak dibayar sama emiten apapun. Semua review yang dibahas di channel ini murni dari hasil analisa pribadi dan tidak ada kepentingan emiten satupun. Meski begitu, hasilnya bisa benar bisa juga salah. Jadi semuanya tetap disclaimer on. Setiap hasil analisa yang ditampilkan di video-video di channel Baca Saham ini merupakan analisa dari pribadi sendiri dan tidak ada kepentingan emiten di dalamnya. Mau saya bahas BRI, Mandiri, Adaro, ASII, Telkom, dan lain sebagainya. Tapi ingat, semuanya juga itu bisa benar, bisa juga salah. Dan selalu disclaimer on. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Komentar berikutnya. Gue sudah cut loss kemarin demi mendapatkan peluang baru walaupun puluhan juta lossnya tetap ikhlas. Cut loss itu tidak selamanya salah dan buruk. Jika kamu cut loss saham dan rugi 30 juta, tapi beli saham lain, dan saham tersebut memberikan keuntungan 100 juta, tentu sudah tepat cut loss-nya. Masalahnya, jika kamu cut loss saham dan rugi 30 juta, kemudian saham yang di cut loss itu ternyata tahun depan malah naik, dan kamu kehilangan potensi profit 100 juta. Selain itu, saham yang lain yang kamu beli dari hasil uang cut loss itu ternyata rugi lagi, katakanlah 20 juta. Jadi ruginya double-double kan? Sudah rugi cut loss pertama 30 juta, kehilangan potensi profit 100 juta, rugi lagi 20 juta untuk saham yang dibeli dari hasil cut loss itu. Jadi intinya, pastikan kalau cut loss yang kamu lakukan telah dipertimbangkan dengan matang-matang. Cut loss itu tidak selamanya salah dan buruk, dan cut loss juga tidak selamanya baik dan tepat. Semuanya memiliki pertimbangan dan probabilitasnya masing-masing. Komentar berikutnya, minggu depan mulai waktunya bayar dividen besar untuk saham-saham perbankan. Untuk naik turunnya harga saham memang tidak ada yang tahu pasti, apakah harga akan naik atau turun. Terkadang berharap naik, ternyata turun. Terkadang berharap turun, ternyata naik. Yang bisa ditahu secara pasti adalah sebentar lagi BRI, Mandiri, dan BNI akan membagikan dividen untuk pemegang saham yang berhak mendapatkannya.
Kamu bisa lihat jadwal pastinya dari sumber resmi atau media sosial, paling tidak sekitar tanggal 20-an April ini. Dividen tahun 2025 untuk BUMN memang akan menarik karena kita akan menantikan bagaimana dividen tersebut bisa dikelola oleh Danatara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa untuk dividen-dividen beberapa BUMN ini akan disetorkan dan dikelola oleh Danatara. Sehingga kedepannya kita tentu berharap hasil kelolaan tersebut bisa maksimal dan bisa memberikan dampak yang baik untuk pasar saham Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini merupakan kondisi yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk dividen di tahun 2025 ini, khususnya untuk BUMN seperti BRI, seperti Mandiri, dan BNI, merupakan hal yang menarik untuk kita lihat sepak terjangnya nanti seperti apa. Seperti bagaimana Danatara akan mengelola dividen-dividen BUMN tersebut. Semoga saja dengan hasil kelolaannya itu bisa berdampak positif kepada banyak aspek. Apakah Danatara akan menggunakan dividen untuk melakukan pembelian di pasar saham? Kita tunggu saja sepak terjangnya seperti apa. Tentu tidak ada yang tahu pasti terkait rencana Danatara ke depannya. Tapi kita hanya bisa mengupdate informasi yang ada di media sosial untuk melihat progres dari setiap keputusan yang dilakukan oleh Danatara terkait hasil kelolaan mereka. Entah itu masuk ke pasar saham atau entah itu masuk ke sektor real dan lain sebagainya, kita tunggu saja hasilnya seperti apa nantinya. Komentar berikutnya, mau coba Adaro dapat di angka 1790. Rencananya jual pas kumdet pas orang lagi FOMO. Apakah profitnya bisa mengalahkan dividen yield? Komen saja, nanti saya update. Cara ini sebenarnya cukup high risk tapi memiliki potensi yang juga high gain. Meski begitu, perlu dipertimbangkan juga bahwa Adaro memiliki segmen bisnis yang cukup berbeda ke depannya, karena ada pemisahan segmen dengan AADI. Artinya dividennya mungkin besar, tapi mungkin juga bisa kecil. Untuk pastinya, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS nanti. Jika dividen di tahun 2025 nanti besar, kemungkinan harga akan naik. Sehingga apabila kita sudah membeli dengan harga yang rendah, kemungkinan saja kita bisa memperoleh capital gain. Tapi ada potensi resikonya juga jika hal sebaliknya yang terjadi. Misalkan, hasil dividen yang nanti akan diumumkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan cukup kecil sehingga membuat harga sahamnya bukan naik tapi malah turun. Itu artinya cara ini bisa dikatakan sebagai potensi high risk tapi juga ada potensi high gain. Kita tunggu saja untuk hasil nantinya seperti apa. Komentar berikutnya, lebih cuan emas. Saat ini emas memang lagi jadi primadona karena harganya naik drastis dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Jika mau beli emas silahkan, jika tidak mau beli juga silahkan. Semuanya tergantung selera masing-masing. Toh kalaupun beli saham misalnya perusahaannya bagus dan harganya turun, masih tetap dapat dividen juga. Ingat, keuntungan investasi di pasar saham tidak hanya selalu berbicara tentang capital gain, tapi juga bisa dari sisi dividen. Komentar berikutnya, book value BNGA hampir sama dengan BBCA, tapi di pasar harga BBCA itu 5 kali dari BNGA. Per BBCA juga 3 kali lebih tinggi dari BNGA. Sementara dividen yield BNGA bisa 2 kali dari BBCA. Orang waras pasti beli BNGA. Sekilas kita lihat tentang perbandingan dua emiten ini. BNGA di harga 1.815 saat video ini dibuat dan BCA di angka 8.500. Jika dibandingkan, book value BNGA adalah 2.107 dan book value BBCA adalah 2.130. Inilah yang menjadi alasan kenapa kakak ini mengatakan book value BNGA hampir sama dengan BBCA. Tapi di pasar harga saham BBCA itu 5 kali dari BNGA. Silahkan kamu hitung sendiri berapa kali lipat perbandingan antara 1.815 dan 8.500. Nah, meskipun begitu, memang secara PBV dan PER, BCA ini jauh lebih besar dari BNGA. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus lihat hal menarik lainnya, yaitu laba yang berhasil mereka capai. Meskipun BNGA ini memiliki PER yang rendah, PBV yang rendah, dan dividen yield yang tinggi, tapi labanya hanya 6,8 triliun di tahun 2024. Sebaliknya untuk BCA, memang PER dan PBV BCA lebih tinggi dari BNGA dan dividen yieldnya lebih rendah. Tapi laba yang dicapai adalah 54,8 triliun rupiah. Cuma kamu bandingkan, untuk laba BNGA di angka 6,8 dan laba BBCA 54,8. Terjadi selisih berapa kali lipat. Mungkin hal itulah yang menyebabkan kenapa tidak apple to apple jika membandingkan antara PER PBV BNGA dan BBCA. Tentu saja orang akan menghargai lebih tinggi untuk saham BBCA karena mereka memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih besar. Meski begitu, tetap kita harus membeli saham pada valuasi yang masuk akal. Entah itu BNGA, entah itu BBCA, tetap keduanya harus dibeli pada valuasi yang masuk akal atau bahkan mungkin bisa dibeli pada valuasi yang lebih rendah. Komentar berikutnya, target untuk dana pensiun beli saham SIDO 10 juta lot, pasti bisa.
Sebagai informasi, saat video ini dibuat, harga saham Sido di angka 550 dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 6,78%. Sekelas kita lihat tentang historical laba Sido berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Memang jika dibandingkan, laba di tahun 2016 dengan angka 481 miliar dan di tahun 2024 labanya 1,1 triliun. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam jangka panjang. Tapi jika dibandingkan dalam 3 tahun terakhir, sebenarnya laba di tahun 2024 ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laba di tahun 2021. Bahkan di tahun 2021 labanya 1,2, turun jadi 1,1, turun lagi menjadi 951 miliar. Barulah di tahun 2024 labanya kembali naik. Itu artinya untuk laba Sido dalam jangka panjang memang agak fluktuatif. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan apabila memang berniat mengumpulkan dana pensiun dari saham ini. Untuk aspek dividen, memang saham Sido ini cenderung membagikan dividen dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat untuk datanya pada tahun 2014 hingga tahun 2024, di mana biasanya mereka membagikan dividen 1-2 kali dalam 1 tahun. Meski begitu, kamu juga harus pertimbangkan dalam jangka panjangnya. Apakah labanya mampu bertumbuh dengan signifikan? Karena ingat, dividen itu diperoleh dari pencapaian labanya. Dan selain itu, pertimbangkan juga segmen bisnisnya. Apakah segmen bisnis industri jamu dan farmasi ini mampu berkembang dengan signifikan dalam jangka panjang? Ataukah ada hal lain yang harus kamu pertimbangkan juga? Komentar berikutnya, kalau invest cuma 3 jutaan ke bawah sebulan cukup satu saham saja, kecuali hanya untuk pamer status. Sebenarnya banyak tidaknya jumlah saham yang ada di portofolio itu tergantung oleh masing-masing pribadi. Angka 3 juta rupiah itu sebenarnya sudah cukup banyak untuk membeli beberapa saham. Nah, kamu bisa lihat untuk video yang pernah saya update dengan judul modal 8 juta bisa beli 12 saham besar. Untuk informasinya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini, di mana jika kita membeli 12 saham ini seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya, per tanggal 29 Maret tahun 2025, berdasarkan harga sahamnya kita membutuhkan dana 8,2 juta. Itu artinya sebenarnya untuk uang 3 juta rupiah kita bisa membeli lebih dari satu saham. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu itu tipe yang konsentrasi portofolio atau diversifikasi portofolio? Semuanya punya plus minusnya masing-masing. Karena itu saya selalu mengingatkan tergantung kepada risk profile kamu masing-masing. Apakah kamu ingin diversifikasi dari sisi nama sahamnya, ataukah jika kamu konsentrasi, kamu diversifikasi dari sisi harga belinya. Semuanya tergantung kepada kenyamanan kamu masing-masing dan selalu pastikan bahwa kamu memiliki mitigasi resikonya. Saya hold ITMG 70 lot dari tahun 2023 dengan average 26.000. Sudah dapat 3 kali dividen. Semangat nabung saham. Nah, ini merupakan informasi yang bisa kamu lihat pada video sebelumnya. Saya sudah sempat bahas terkait dividen investing saham ITMG. Bisa kamu lihat di sini untuk rekapan dari dividen per share ITMG sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Bisa kamu lihat di sini untuk growth dividen dari tahun ke tahun berdasarkan angka P mendirnya. ITMG ini menarik karena jika dibandingkan dengan harga beli yang angkanya cukup konservatif di angka Rp40.000 dengan angka total dividen per share yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2024 bisa dikatakan di sini sudah balik modal sekitar 79%. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya, sehingga ITMG memang cukup menarik dari aspek dividen. Tapi poin intinya yang harus kamu lihat, apakah ke depannya ITMG tetap bisa konsisten seperti ini? Itulah hal yang penting yang harus kamu pertimbangkan di balik hanya melihat data di masa lalu. Karena ingat, saham yang bagus dulu belum tentu bagus sekarang, dan saham yang bagus sekarang belum tentu selalu bagus di masa depan. Nah, demikianlah beberapa pembahasan dari komentar yang ada di channel Baca Saham. Semoga menjawab dari setiap kebutuhan dan pertanyaan kamu. Tentu saja ini merupakan pendapat pribadi dan kamu bebas menentukan apakah kamu ingin mengikuti apa yang saya katakan atau tidak. Karena ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Selalu pertimbangkan potensi profit dan mitigasi risiko yang siap kamu hadapi. Karena kamu beli saham pakai uang kamu pribadi, bukan uang saya. Dan kamu akan memperoleh profit, kamu yang nikmati. Kamu rugi, kamu juga yang akan tanggung sendiri. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Disclaimer selalu on. Sebagai informasi, saya juga sudah sempat menulis beberapa e-book yang mungkin bisa berguna bagi kamu.
Untuk informasi detailnya bisa lihat pada tampilan berikut ini. Entah itu berkaitan dengan psikologi saham, berkaitan dengan hidup dari saham, analisa laporan keuangan, metode nabung saham, maupun analisa fundamental. Silahkan kamu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kamu masing-masing. Untuk info pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang ada di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.